sini kami akan menjelaskan pengertian median. Pengertian median dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan menurut para ahli. Secara umum, median adalah nilai suatu kelompok yang telah diurutkan secara terurut. Menurut para ahli, median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian sama secara berurutan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis median apa aja. Jenis median itu terbagi menjadi dua loh. Ya, di sini saya akan memberitahu apa jenis median yang pertama. Yang pertama itu median data tunggal. Median data tunggal merupakan nilai tengah yang bisa ditentukan secara langsung dalam satu rangkaian data tunggal. Contohnya itu dalam rangkaian data 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maka dapat langsung ditentukan nilai tengahnya, yaitu 14. Nah, jadi itu adalah jenis median yang pertama teman-teman. Dadah! Nah teman-teman, selanjutnya yaitu jenis yang kedua, yaitu median data kelompok. Nah bedanya apa sih sama median data tunggal? Nah kalau median data tunggal kan udah kalian tahu tuh. Nah kalau median data kelompok itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi median data kelompok itu adalah suatu nilai tengah di mana nilai tengahnya itu terdapat pada kelompok pada rentang nilai tertentu teman-teman. Jadi itu misalnya itu kita ketahui itu ada data dengan nilainya itu 20 sampai 22, lalu 23 sampai 25, 26 sampai 29 dan seterusnya. Nah, nilai mediannya itu kita tidak ketahui. Jadi kita harus mencari dan tentunya itu rumus dari median data kelompok ini berbeda dengan median data tunggal. Nah, kalian mau tahu rumusnya itu apa? Simak baik-baik video selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus mencari median. Terdapat 3 cara untuk mencari median, tergantung bagaimana datanya yang disajikan. Yang pertama adalah median jika jumlah datanya bernilai ganjil. Nah, kita bisa mencari, kalau misalnya data yang disajikan berjumlah ganjil, kita bisa mencari dengan cara ME sama dengan X N per 2, di mana ME ini adalah median, X ini merupakan jumlah data ke berapa, N adalah jumlah data yang disajikan. Lalu kita bisa mencari, yang kedua adalah jika data berjumlah genap. Jika datanya berjumlah genap, kita bisa mencari dengan ME sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Nah, di sini sama aja keterangannya, ME adalah median, X adalah data ke, lalu ada N adalah jumlah datanya. Nah, lalu terdapat jika datanya merupakan data kelompok. Nah, di sini terdapat perbedaan. Jadi kedua ini adalah data tunggal. Nah, kalau ini data kelompok, kita bisa menentukan dengan cara ME atau median sama dengan TB ditambah buka kurung N per 2 dikurang FK per F dikali P. Nah, di sini ME adalah median, TB adalah batas bawahnya, batas bawah dari nilainya. Cara mencari TB ini adalah batas bawahnya dikurang 0,5. Lalu di sini ada N merupakan berapa jumlah datanya atau berapa frekuensinya. Lalu ini FK adalah frekuensi di atas atau frekuensi sebelum kelas median. Lalu di sini adalah F ini adalah frekuensi data mediannya atau kelas mediannya. Lalu P ini adalah range dari kelas mediannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir. Di sini saya akan menjelaskan soal median data ganjil.
Oke, di sini sudah ada soalnya. Langkah pertama kita mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, di sini sudah saya buatkan. Lalu langkah ketiga kita hitung jumlah data tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 angka. Oke, langkah selanjutnya kita langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu median sama dengan data ke n tambah 1 dibagi 2. Oke, langsung saja kita tambahkan rumusnya. Median sama dengan data ke 13 tambah 1 per 2. Jadi 13 tambah 1 dibagi 2 adalah 7. Kemudian sama dengan data ke 7. Data ke 7-nya adalah 53. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syadira Pika. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal median. Nah, jadi teman-teman, di sini udah ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu, sekelompok siswa mengikuti tes dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Di sini kita dapat mengetahui angkanya berapa saja, yaitu 65, 85, 60, 75, 90, 55, 70, 80, dan 95. Hitung mediannya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan menggunakan rumus median sama dengan dalam kurung n tambah 1 per 2. Nah, kita tinggal memasukkan angkanya. Berarti n itu berapa suku yang ada di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti n-nya itu ada 9 ya teman-teman. Nah, kita tambahkan 1 karena itu udah dari rumus. Lalu kita bagi 2. Nah, 9 ini tambah 1 hasilnya adalah 10. Lalu kita bagi dengan 2. Itu hasilnya 5. Jadi kita tinggal membuat kesimpulannya. Jadi letak median ada pada data urutan kelima. Lalu kita urutkan ya teman-teman. Setelah diurutkan, tuh 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, dan yang terakhir itu 95. Berarti data kelimanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti median itu terletak pada angka 75. Jadi kita buat yakni 75. Nah, gini ya teman-teman caranya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Gatan Akirdi. Saya di sini untuk menjelaskan salah satu soal median bagian genap. Maka kita bisa lihat dari soal tersebut, yaitu tentukanlah data dari mulai yang terkecil, yaitu 28624. Untuk langkah pertama, kita susun data tersebut dari yang terkecil. Maka 2, 4, 6, 8, 8. Setelah itu kita jumlahin semua data tersebut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita dapat data 6, maka n-nya tersebut yaitu 6. Karena kita sudah dapat nilai n-nya, maka kita tinggal masukkan rumus dari mediannya, yaitu M sama dengan 1/2 kali X n per 2 ditambah buka kurung X
N/2 ditambah 1. Untuk selanjutnya, karena N-nya sudah diketahui, maka kita tinggal masukin saja nilai N-nya. Yaitu M sama dengan 1/2 X 6/2 ditambah X 6/2 ditambah 1. Untuk selanjutnya kita bagikan 6/2 nya tersebut, yaitu yang hasilnya 3. Maka N sama dengan 1/2 X 3 tambah X 3 tambah 1. Selanjutnya kita tambahkan 3 tambah 1-nya tersebut, maka hasilnya yaitu 4. Maka N sama dengan 1/2 X 3 ditambah X 4. Maka dari kedua data tersebut, maka bisa kita lihat data ketiganya yaitu 6, dan data yang keempatnya yaitu data yang ketiganya yaitu 4, dan data yang keempatnya yaitu 6. Maka bisa kita masukkan data tersebut. M sama dengan 1/2 4 ditambah 6. Karena 4 ditambah 6 yaitu 10, maka tinggal kita masukin saja 1/2 dikali 10. Untuk selanjutnya kita tinggal coret 2 sama 10-nya, maka dapat hasilnya 5. Maka median dari soal tersebut yaitu 5. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Feodora Belfri dan saya akan menjelaskan salah satu contoh soal median data tunggal jika diketahui frekuensinya. Bagaimana cara mengerjakannya? Simak baik-baik ya videonya. Nah, teman-teman perhatikan soal berikut ini. Jadi, pada soal ini termasuk data tunggal. Nah, diketahui itu ada nilai dan juga frekuensinya. Nah, teman-teman, sebelum itu kita harus cari tahu ini tuh termasuk data ganjil atau data genap. Caranya yaitu bagaimana? Caranya itu kita jumlahkan seluruh frekuensinya itu, atau bisa kita bilang jumlah N-nya itu. Nah, teman-teman, untuk mencari tahu apakah data ini termasuk data ganjil atau data genap, caranya itu kita tinggal menjumlahkan semua frekuensinya ini, atau bisa kita bilang N-nya. Nah, 6 tambah 28 tambah 16 24 tambah 5 29 tambah 3 32. Jadi di sini N-nya adalah 32. Nah, 32 ini termasuk bilangan genap. Berarti data tunggal ini yaitu data genap. Nah, seperti yang kalian ketahui, rumus median jika diketahui datanya genap yaitu setengah dalam kurung nilai data ke N/2 ditambah nilai data ke N dalam kurung N/2 ditambah 1 tutup kurung. Nah, begini rumus median kalau diketahui datanya ini genap atau median untuk data genap. Nah, selanjutnya ini, sebelum kita menyelesaikan soalnya ini, kita harus mencari tahu FK-nya itu atau frekuensi kumulatifnya. Nah, caranya itu, ini aku buat satu lagi tabel di sebelah frekuensi, tapi kalau misalnya kalian gak mau buat juga gak masalah, ini opsional aja ya. Tapi untuk mencari tahu FK-nya itu wajib. Nah, jadi caranya itu untuk data yang pertama ini tuh kita langsung bikin aja nilainya itu sesuai dengan si frekuensinya. Jadi frekuensi kumulatif untuk data pertama itu sama dengan frekuensinya yaitu 6. Nah, di sini 6 ditambahkan dengan 2 hasilnya itu 8. Berarti untuk FK atau frekuensi kumulatif data kedua itu 8. Lalu selanjutnya yang data ketiga, frekuensi kumulatifnya itu bagaimana cara mencarinya? Caranya itu 8 atau frekuensi kumulatif data kedua ditambah dengan 16 yaitu frekuensi data ketiga hasilnya 24. Nah, selanjutnya untuk yang data keempat begitu juga seterusnya sampai ke data yang kelima. 24 tambah 5 29 ditambah 3 sama dengan 32.
Nah, teman-teman, dari hasil akhir frekuensi kumulatif di data kelima ini sama dengan hasil N-nya ini atau banyak datanya. Kalau misal hasilnya sudah sama, berarti jawaban kita sudah benar. Selanjutnya kita akan mencari nilai mediannya. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal masukin aja nih. Median sama dengan setengah nilai data ke N-nya itu 32. Jadi kita masukin aja 32/2 ditambah nilai data ke 32/2 ditambah 1. Nah, mediannya itu sama dengan 1/2. Nah, 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nilai data ke 16 ditambah nilai data ke... Nah, 32 itu kan sama dengan 16. 16 ditambah 1 sama dengan 17, berarti ini. Nah, tapi pada soal ini kan dia nggak ada data ke-16 sama data ke-17. Caranya itu bagaimana? Nah, kalian lihat nih angka 16 dan juga angka 17-nya. Nah, kalian lihat di frekuensi kumulatifnya ini, kalian lihat angka mana yang paling mendekati sama 16 sama 17 ini. Nah, cara mencarinya itu dengan satu syarat. Kalian tidak boleh memilih frekuensi kumulatif yang dia itu lebih kecil daripada 16-17. Yang penting intinya itu harus mendekati dan juga harus lebih besar dari kedua ini. Tapi kalau misalnya ada yang sama juga berarti pilih yang itu. Nah, kalian lihat di sini yang paling mendekati yaitu 24. Nah, 24 berarti kita pakai data yang ketiga ini guys, yang 30, 16, 24 yang ini. Nah, oke. Setelah itu kan ditanya sini nilai data ke-16 dan juga nilai data ke-17. Nah, kita tinggal kita kerjakan lagi setengah nilai data ke-16. Nah, ini kan udah kita ini tentu ini di bagiannya nilai 30 nih yang frekuensi kumulatifnya itu 24 yang mendekati sama 16 sama 17. Jadi nilai data ke-16 yaitu 30 ditambah nilai data yang ke-17 ini kan juga sama aja kan sama yang 30 ini. Berarti ini juga 30. Nah, totalin 30 tambah 30 sama dengan 60. Jadi setengah dalam kurun 60 2 sama 60 bisa kita coret. 60 bagi 2 sama dengan 30. Jadi mediannya yaitu 30. Dan saya akan menjelaskan mengenai soal median data kelompok. Di sini sudah diberikan data berupa nilai, lalu ada frekuensinya. Disuruh menentukan median dari data ini. Nah, pertama kita cari frekuensi kumulatifnya, yaitu di sini 3 ditambah 5, 8 tambah 2, 10 tambah 13, 23 tambah 25, 48 tambah 12, 60 tambah 20, 80. Nah, jadi kita bisa mengetahui kalau jumlah frekuensinya adalah 80. Nah, pertama kita cari dulu kelas mediannya. Cara mencari kelas median, dapat kita cari dengan cara membagikan N per 2. Jadi N-nya adalah 80 dibagi 2, yaitu adalah 40. Nah, kita sudah menemukan kelas mediannya, yaitu di frekuensi 40. Di mana frekuensi 40 terdapat di range 70 sampai 79 ini. Di sini kita tandain. Jadi kelas median dari data ini adalah 70 sampai 79. Lalu kita masuk ke rumus. ME atau median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P.
Nah, kita masukkan angkanya. ME. TB atau batas bawah. Batas bawah dapat kita cari dari melihat nilai kelas mediannya, yaitu 70. Tetapi TB sama dengan 70 harus dikurangkan dengan 0,5. Jadi 69,5. Nah, kita masukkan TB-nya adalah 69,5 ditambah N-nya yaitu jumlah frekuensinya yaitu 80. 80 per 2 dikurang FK atau frekuensi sebelum kelas median. Jadi berapa banyak frekuensinya di atasnya ini? Yaitu ada 23 per F. F itu adalah frekuensi kelas median ini yaitu 25 dikali P. P itu adalah range dari kelas median ini ya, 70 sampai 79, yaitu terdapat 10 angka. Jadi dikali 10. Nah, kita hitung ME sama dengan 69,5 ditambah 80 per 2 40. 40 kurang 23 per 25 dikali 10. Kita kerjakan ME sama dengan 69,5 ditambah 40 kurang 23 yaitu 17. 17 per 25 dikali 10. Lalu ME sama dengan 69,5 ditambah 17 per 25 adalah 0,68 dikali 10. Nah, kita kerjakan 0,68 dikali 10 yaitu 6,8. ME sama dengan, kita batasin dulu, ME sama dengan 69,5 ditambah 0,68 kali 10 6,8. Nah, kita tinggal tambahin, jadi ME atau mediannya yaitu adalah 76,3. Nah, jadi dari data ini kita dapat menentukan kalau mediannya adalah 76,3. Sekian, terima kasih.